tes. Oke, live on Facebook. Mantap. Oke, shalom semua. Senang. Shalom. Ketemu lagi dengan kita di sini ngobrol bareng dengan santai. Di sini ada orang-orang hebat yang memang talenta mereka memang menangani anak-anak muda, guys. Kita mau tahu apa sih yang mereka kerjakan dan kenapa sih mereka sibuk banget dengan anak-anak muda? Ya, kita mau belajar sama-sama tentang sini ya, tentang hal ini. Bersama kita ada Pastor Nusken Tahureka dari Ambon. Salam Pastor. Halo, salam dari Ambon. Nah, ini dia ada lagi nih Pastor Erwin Surbakti ya, dari Jawa Barat, tempat kotanya di Bekasi. Ya, shalom. Shalom. Bekasi, ya? Shalom. Oke. Kita mau lebih tahu lagi tentang mereka. Kita mau tanya ke mereka kenapa mereka harus tangani anak muda, mengapa mereka berkecimpung di dalam dunia anak muda yang penuh dengan tantangan, penuh dengan complicated lah istilah sekarang. Nah, Bro Nusken, saya ke Bro Nusken dulu nih. Yang paling jauh dulu ya. Yang paling jauh. Sebentar. Nggak asik kita kalau belum doa, nggak asik kita ini. Oke, siap. Kita doa dulu. Tuhan, kami mau sharing tentang bagaimana melayani anak muda dan kami tak ingin dibekali bagaimana penjangkauan ke anak-anak muda dan mengapa anak-anak muda harus bangkit sehingga anak-anak muda bisa dipakai Tuhan. Dan hari ini kami mau tahu dan kami mau mendengar dari hamba-Mu yang dipakai dengan luar biasa untuk daerah masing-masing dan kami percaya mereka juga dipakai untuk Indonesia. Dan hari ini akan acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya internet yang kami pakai, media yang kami pakai, Tuhan menjamahnya sehingga kami bisa. Amin. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya kita mau tahu nih kenapa kita panggil Bro aja lebih enak kalau panggil. Iya, siap. Kalau saya panggilnya kakak senior pastor itu. Saya ini yang paling junior loh, Bang Erwin sama Om Grendro itu senior, saya masih junior ini. Ya gitu ya. Ya mungkin di sini kita lebih asik itu mungkin umur punya tipuan. Umur itu punya angka. Siap. Kami adalah orang-orang yang di casing yang salah begitu. Aduh, haleluya, glory. Oke. Kenapa Nusken begitu sibuk untuk ngurusin anak-anak muda? Menurut Nusken kenapa ini? Kenapa? Oke. Kalau saya, kenapa? Kalau ditanya, kenapa sih saya anak muda zaman sekarang bilang berdarah-darah gitu ya untuk melayani orang muda. Nah, mungkin satu hal yang saya ambil dari Mazmur 127 ayat 4 itu ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian orang-orang anak-anak pada masa muda. Jadi bagi saya gini, orang muda itu seperti anak panah, tapi anak panah itu harus dilepaskan. Orang muda itu anak panah, dan anak panah itu sebelum dilepaskan harus diasah dulu biar tajam. Nah, tugas kita harus asah, kasih tajam supaya apa? Supaya mereka akan berdampak. Mereka ketika dilepaskan, mereka akan berdampak di tempat di mana mereka ada. Makanya kalau ditanya, kenapa harus orang muda, kenapa harus berikan hati, berikan waktu untuk orang muda, karena saya rindu gitu. Setiap orang muda yang saya layani itu, mereka kemanapun, dilepaskan kemanapun, mereka akan berdampak, karena mereka sudah diasah. Dan tugas saya adalah sebagai pembimbing rohani, saya asah mereka semakin tajam, dan mereka siap dilepaskan kemana. Karena walaupun mereka adalah anak panah, tapi kalau mereka nggak pernah dilepaskan, mereka nggak pernah diasah, lama-lama bagi saya ya tidak akan berguna juga gitu. Jadi kenapa saya melayani orang muda? Karena saya pingin asah mereka, kemudian saya pingin suatu kali dilepaskan sehingga mereka berdampak di mana tempat yang mereka tuju. Gitu. Santai aja, anak pun boleh biar tahu walaupun orang tua masih. Dia nangis nih dia mau ngikut ya Om. Itu Om Erwin itu. Dia nangis.
jangan nangis saya. Haleluya. Saya beralih ke Bro Erwin nih. Kenapa? Iya, Bro Erwin. Kenapa sibuk banget dengan anak-anak muda nih? Kalau saya sih begini, saya punya latar belakang yang kurang baik sebetulnya. Hampir setengah dari usia saya itu saya habiskan untuk hal-hal yang kurang berguna. Gitu. Saya pernah jadi gelandangan, saya pernah jadi bandar narkoba di Medan, saya pernah dicari-cari polisi, saya pernah jadi orang yang paling dicari dulu di bawah. Saya potong. Jadi pengedar narkoba. Ya. Orang Batak rupanya ya? Hah? Orang Batak rupanya kan? Ya. Oke. Sejauh itu tindakan sejauh itu, Pak. Sejauh itu. Oke. Saya kelas 2 SD sudah ngerokok, kelas 5 SD sudah ngisap ganja. SMP saya jadi pengedar. Itu kehidupan saya dulu, Pak. Kelas berapa tadi pengedar? Kelas berapa jadi pengedar? SMP, Pak. SMP saya udah jadi kurir. Ngeri. Di Medan itu kan tinggal di Belawan, Pak. Kalau di Jakarta itu seperti Tanjung Priok gitu. Oh gitu ya. Jadi udah kebayang tuh kan betapa kerasnya kehidupan yang dulu saya jalan gitu. Jadi dulu itu saya hampir tiap hari Pak ngelihat orang itu ditusuk gitu. Dirampok itu hampir tiap hari. Jadi mau tidak mau kehidupan kita jadi seperti itu kan. Dan ketika Tuhan tangkap saya dan saya pertama kali saya menginjakkan kaki saya masuk ke gereja itu di GSJ Ebenezer Surabaya, GSJ Ambengan. Oh iya. Jadi saya GSJ murni nih, Pak. Pertama kali saya datang ke gereja, masuk ke gereja untuk beribadah itu GSJ Ambengan, Ebenezer Surabaya. Ambengan ya, di Ambengan. Ya, Ambengan. Ya. Setelah itu ada satu pastor saya sama Om Yoel Sukardi itu gembala sidang GSJ Merdeka sekarang itu punya hubungan batin yang dekat gitu. Karena waktu itu sekali waktu ada KKR di gereja dia, saya datang ke situ. Saya ketemu sama satu hamba Tuhan cewek, namanya Pastor Kitty Hamilton. Nah beliau itu kasih 4 pertanyaan, yang jawab 4 orang. Setelah selesai khotbah, dia panggil 4 orang yang jawab pertanyaannya dia itu tadi. Terus begitu dia mau doain ke 4 anak itu, altar call, dia bilang 1 orang lagi. Saya seperti tahu itu saya gitu. Jadi saya minggir-minggir. Tadi waktu ditanya 4 orang. Orang belum maju di Bu Erwin ya. Merasa bukan dia ya? Karena saya nggak jawab kan. Oh gitu. Nah, saya minggir-minggir tuh ke tembok, minggir mau keluar, dia bilang itu yang mau pergi, dia bilang yang di pojokan. Pastor Yoel bilang, Erwin, iya Erwin, dia panggil saya waktu itu, saya ingat banget, dia bilang, dia langsung doain saya, dia peluk saya, dia doain saya, dia bilang, Tuhan akan kirimkan orang-orang muda yang susah, yang bermasalah untuk kamu layani. Wow. Tapi saya bilang di mulut saya bilang haleluya Tuhan, haleluya gitu. Tapi dalam hati saya bilang begini, Tuhan saya punya hidup aja punya banyak masalah kan. Tuhan kirimkan masalah lagi nih, orang-orang bermasalah, hidup saya jadi tambah banyak masalah. Kayak Daud gitu ya. Kayak Daud di Gua Adulam itu. Iya betul. Tapi hampir setengah jam itu beliau itu berdiri memeluk saya, memastikan bahwa saya harus bilang iya dari hati gitu loh. Sampai akhirnya saya bilang, ya udah Tuhan aku siap. Ya udah. Nah setelah itu tuh seperti Tuhan tuh seperti kasih beban gitu. Bahwa ya di Bekasi sendiri itu anak-anak udah deklarasikan saya gitu kan. Ya anak-anak bilang, ya lu kaum muda sampai mati Bang gitu. Saya harus ada di kaum muda sampai mati. Berarti ada seperti semacam nubuat. Iya. Beberapa teman-teman tuh suka nanya Pak sebetulnya. Mereka bilang, Bang kenapa sih lu mau melayani anak-anak muda gitu loh. Sementara di gereja saya sudah melayani 3 generasi kan. Generasi saya, di bawahnya saya, nah di bawah sayanya lagi. Sampai saat ini. Saya suka nanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan harus anak-anak muda gitu? Kenapa harus anak-anak muda? Tapi kayaknya Tuhan itu kayak nggak pernah jawab gitu kan. Sampai satu kali, ya kayak buntu aja tuh, nggak jawab. Biasanya Tuhan kan kalau bicara ke saya itu, misalkan saya lagi baca Alkitab, terus kayak saya ingat satu ayat, saya baca ulang lagi ayat itu, nah Tuhan tuh bicara lewat ayat-ayat yang saya baca gitu kan. Ini Tuhan kayaknya nggak ngomong-ngomong. Sampai akhirnya saya mikir, ketika saya menikah punya anak, saya baru dapat jawabannya gitu loh. Maksudnya begini, kenapa saya harus melayani anak-anak muda? Kenapa saya harus berjuang mati-matian untuk membentuk generasi yang ada di bawah saya? Karena anak saya pun akan dilayani oleh generasi yang saya layani. Siap. Ketika saya gagal membentuk generasi yang ada di bawah saya sedang mempersiapkan generasi yang gagal. Dan anak saya akan dilayani oleh generasi yang gagal.
Dan apa yang kita mau harapkan dari generasi yang gagal itu lebih ke situ sih saya. Jadi lebih kayak ya udah kalau yang menabur saya aja gitu loh. Iya. Jangan sampai gagal. Dan saya terlalu percaya sama ungkapan ini bahwa 1000 orang tua cuma bisa mimpi, tapi 10 orang muda bisa mengubah dunia. Saya percaya banget itu. Makanya itu yang saya selalu sampaikan sama anak-anak. Soekarnoisme juga ya. Betul. Beri selalu bilang sama anak-anak, 10 pemuda bilang begitu? Goncang dunia. Iya, dia bilang 10.000 orang itu cuma bisa mimpi, tapi 10 orang anak muda itu bisa mengubah dunia. Makanya kadang-kadang ketika ada orang-orang gembala-gembala atau orang-orang tua yang bilang anak-anak muda itu tiang-tiang gereja, tulang punggung gereja, saya suka bilang sama anak-anak, itu istilah yang udah basi. Saya bilang anak-anak muda di gereja itu kalian itu bukan tiang-tiang gereja, kalian itu motor-motor gereja. Kalian itu penggeraknya gereja. Gereja itu maju atau enggaknya, berkembang atau tidaknya bukan ditentukan siapa gembalanya, bukan cuma ditentukan seberapa besar gerejanya, bukan cuma ditentukan seberapa banyak uang gereja itu, tapi lebih kepada seberapa militan kalian meresponi firman Tuhan dan panggilan Tuhan dan talenta yang Tuhan kasih buat kalian gitu loh. Jadi kalian itu motor gitu loh. Jadi anak-anak itu motor bang ya. Iya memang motor. Karena memang mau nggak mau kan kita harus akuin itu gitu loh. Dan saya harus siap untuk kita tahan dulu. Bahwa saya pasti lebih baik daripada saya. Saya tertarik dengan kata militan dan motor tadi, bukan hanya tiang gereja, tapi militan. Tapi kita tahan dulu itu. Kita tahan dulu. Ya, kita tahan dulu. Saya mau tanya kembali ke Brunus Ken. Tadi kan dibilang kayaknya ada satu hubungan nih antara melatih anak-anak sebagai anak panah dengan militansi seorang anak muda. Oke. Jadi seberapa besar keinginan untuk membentuk anak panah ini sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang pemuda-pemuda yang militansi? Iya, jadi memang itu yang kami lakukan di gereja ya, Pak Bro Kren. Jadi kami ketika apa yang tadi saya sampaikan itu, buat tugas kami adalah mengasah orang-orang muda untuk nanti ketika mereka dilepaskan mereka siap. Karena prinsip saya gini, saya itu udah nggak bisa lagi turun ke kampus lalu kemudian jangkau kampus, kemudian nongkrong dengan anak-anak kampus. Karena kalau saya datang, apalagi di Ambon ya, kalau saya datang dengan label pendeta gitu, langsung mereka mau langsung berubah gitu seperti pungut, bapen gitu. Iya. Bapen, sama juga yang di Batak pun seperti itu tuh, yang di Sumatera. Iya. Jadi saya kalau datang langsung mereka berubah, yang rokok langsung buang rokok, langsung yang lagi apa langsung mereka langsung jadi berubah semua, jadi malaikat alim semua. Tapi kalau misalnya saya siapin anak muda saya mentoring dia, kemudian saya bimbing dia, ajak dia untuk setiap hari baca Alkitab, renungkan, saya ajak dia memimpin. Dia akan siap ketika dia pergi ke kampus. Teman-temannya akan apa adanya, akan tidak menjadi orang yang munafik di depan dia. Mereka kan apa adanya. Nah, dari situ dia akan dengan mudah untuk kemudian melihat mana yang perlu dia follow up lanjutan, mana yang perlu dia doakan, Jadi kami ada beberapa hal di gereja yang kami lakukan. Kami selalu setiap orang mentoring orang muda yang lebih muda, kemudian orang itu dipersiapkan untuk misalnya menjangkau kampus, lalu kemudian apalagi dia ke tempat kerja. Jadi tugas kita di gereja adalah menajamkan, dan orang-orang itu dilepaskan ke tempatnya mereka masing-masing. Sehingga yang selama ini saya lihat efektif. Nah, tadi malam kami komsel dan sudah dua kali Kamis yang lalu sama Kamis kemarin itu ada satu anak muda saya, karena dia udah ditajamkan, udah diasah, dia itu bawa temennya Muslim dan komselnya online dan dia hadir gitu. Temennya Muslim itu malah mau waktu kita mau doa tutup kemarin, Kak Rachel dari Kai Alpha gabung juga. Waktu mau doa tutup dia selalu bilang, Om Pendeta doain saya dong, saya mau gini gitu. Dan saya selalu bilang, oke, kita berdoa secara Kristen ya, kamu sesuaikan, dan dia ikut gitu. Wah, itu keren. Jadi betul-betul mempersiapkan
anak-anak yang pemuda menjadi orang-orang yang militan dengan penajaman di Iya, masing. iya, betul loh. Bro Erwin, Ya. saya ingin lebih tajam lagi ini tahu tentang anak muda bukan hanya sebagai tiang. Kalau sebagai tiang, ya sepertinya kan hanya ada bergairah di dalam gereja toh. Iya. Nah, itu tiang ya kan? Iya. Ini pikiran saya. Nah, tadi ada perkataan yang sangat keren buat saya. Buat saya keren banget nih. Militan dan motor gereja. Nah, seberapa hebatkah anak-anak muda sebagai anak-anak yang militan sehingga mereka bisa menjadi motor gereja? Dan bagaimana Bro Erwin bisa mentoring mereka sehingga mereka juga punya feel yang sama seperti Bro Erwin ini? Saya ada satu firman Tuhan Pak yang paling nempel di saya itu bertahun-tahun, itu 1 Yeremia 10. Itu di situ dibilang begini. Kepadamu akan diberi kuasa untuk meruntuhkan dan membangun, untuk mencabut dan menanam. Ya. Kurang lebihnya begitu. Dari situ tuh saya langsung kayak, artinya anak-anak muda ini sebenarnya dikasih otoritas. Kalau bahasa saya itu dikasih otoritas tanpa batas. Karena meruntuhkan dan membangun. Artinya meruntuhkan yang lama, membangun yang baru. Mencabut dan menanam, mencabut yang lama dan menanam yang baru. Tapi saya pikir sebenarnya anak-anak sekarang ini saya perhatikan nih, anak-anak semakin kesini generasi itu semakin kritis. Mereka itu sepertinya udah bosan kayak cuma dapat khotbah, dapat apa itu udah seperti jenuh sama kondisi yang begitu-begitu aja. Ya. Karena buat mereka akhirnya mereka itu menyadari bahwa kita itu punya potensi gitu loh. Potensi kita ini yang harus kita bawa keluar. Artinya mereka itu butuh pemimpin yang bukan apa ya? Kebanyakan gereja itu kan begini, Pak Bro. Mereka cuma delegasikan tugas, tapi tidak dengan otoritas. Iya, iya. Artinya gini, cuma pengalihan tugas aja, tapi otoritasnya tetap dipegang sama pemimpin tertinggi. Nah, ketika mereka bareng saya bilang, ketika saya percayakan kamu untuk megang komsel ini, saya nggak akan ikut campur sama komsel itu. Ya nanti kalau ada masalah, Bang, selesaikan dengan cara kamu. Karena saya percaya cara saya menyelesaikan masalah dengan cara mereka menyelesaikan masalah itu berbeda. Ya. Nah, itu yang paling penting. Nah, setelah itu setiap kali saya dapat apa gitu dari luar, dapat ada suka ikut seminar, saya bagikan itu lagi ke anak-anak itu gitu loh. Ketika saya dapat seminar di mana, saya bagikan ke mereka. Artinya apa? Saya berbagi beban dulu. Kita berbagi beban, saya bagi cerita. Saya bilang saya punya mimpi begini. Sampai akhirnya ada satu gereja di Bekasi itu, Pak Gereja Immanuel. Youth Emmanuel. Rata-rata itu sekitar 20 sampai 25 anak rata-ratanya. Sampai akhirnya kemarin itu saya ketemu sama ketua youth-nya dan saya bilang kamu harus buka komsel, harus bikin KKA. Gimana caranya Bang ya? Kamu bawa aja berapa orang yang siap kamu delegasikan untuk buka KKA yang jadi ketua KKA. Dia bawa, kita nongkrong, saya bagi visi misi, saya cerita aja, bagi beban. Sampai akhirnya saya bilang, kalian itu lebih daripada ini gitu loh. Saya baca karena Yeremia itu tadi, saya bilang kalian punya otoritas tanpa batas. Allah bekerja luar biasa dalam hidup kalian. Saya bilang Allah kasih saya cuma 5 talenta, tapi Allah kasih kalian 10 talenta. Hanya saja kalian nggak punya wadah untuk mengembangkan talenta-talenta kalian. Sekarang ada wadahnya. Dan puji Tuhan, dari 25 anak, itu sekarang mereka punya 6 KKA. Yang keren ini satu KKA nih. Satu KKA ini isinya itu ada sekitar 42 anak. Wow. KKA. Sekarang mereka ibadah itu tuh udah di angka 40-an. Dan saya sangat bersyukur sekali gitu loh. Ketika mereka, Bang, thank you ya buat bantuannya. Saya bilang, enggak. Karena saya bilang ke mereka begini, saya biasa ngobrol sama mereka itu lu gua. Bahkan anak sekolah minggu saya itu ada namanya Abner, umurnya sekitar 6 tahun, itu manggil saya bro. Oh, iya. Bro, dia bilang bro. Ya. Jadi saya sama sekolah minggu tuh sampai sedekat itu gitu loh. Dan ya, saya bilang sama mereka, yang namanya motor itu harus berfungsi semuanya. Kalau remnya rusak, ya nggak akan ada yang mau pakai motor itu. Saya bilang kalian berkelompok ini adalah motor, ada yang jadi ban, ada yang jadi gas, ada yang jadi ini. Dan
Tuhan adalah pengendara motor itu. Jadi jangan coba lari dari apa yang udah Tuhan kendaki dalam hidup kalian. Talenta yang Tuhan kasih itu Tuhan mau pakai kalian ya untuk jadi berkat juga buat orang-orang muda di luar sana. Coba kadang-kadang masalahnya balik lagi itu. Cuma kan kadang-kadang begini, karena saya bilang jangan dengerin kadang-kadangnya, jalan aja. Karena apa? Karena Allah memberikan kalian otoritas tanpa batas. Amin, amin. Bahkan di Yesus sendiri, di Yohanes bilang begitu kan, barang siapa mengasihi aku akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Nah, saya bilang sama dia, Tuhan Yesus itu nggak main drum, saya bilang. Tapi lu bisa main drum kan? Keren. Nah, pemikiran-pemikiran itu Pak yang coba saya bangun di anak-anak gitu loh. Jadi jangan sampai mereka ngerasa itu, gue cuma main drum, gue cuma main gitar. Enggak. Ya. Itu lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Karena alasan Yesus sendiri itu gak main drum, saya bilang. Jadi mereka jadi, ya itulah saya mencoba membangun militansi di mereka itu dengan cara-cara seperti itu. Karena saya gak punya basic teologi sama sekali. Dan so far sampai sejauh ini sih ada hasilnya, walaupun masih jauh dari apa yang saya harapkan, tapi ya paling tidak ada hasilnya lah. Amin. Oke. Anak kita hari ini kan membicara kenapa sih harus anak muda? Bukankah anak muda itu penuh dengan hal-hal yang gejolak emosinya begitu tinggi? Yup. Ya. Mereka banyak, kadang-kadang mereka cari jati diri mereka pun kadang-kadang bisa salah. Dan kecenderungan mereka adalah melakukan satu kesalahan karena kadang-kadang mereka melihat satu role model yang nggak benar. Nah, kenapa ini ke Bruno Scan lagi nih? Gimana sih kita bisa nerima atau ngedidik anak-anak yang penuh dengan tantangan ini? Iya, jadi saya sampai sekarang punya mentor ya. Saya punya mentor itu Pastor Ongki Ola di Bali. Ada satu gembala dari GBI Destiny ya, Bali. Dan dia selalu ingetin saya. Kamu harus lihat muridmu sama seperti Yesus lihat. Artinya gini, seburuk apapun dia, pasti dia punya potensi. Gitu. Jadi walaupun kadang-kadang memang ya kita kadang-kadang dalam pergaulan, dalam kehidupan kita kadang-kadang ya mereka nyakitin juga, mereka buat aneh-aneh juga. Tapi saya selalu ingat itu, saya selalu bilang bahwa orang ini dia punya potensi gitu. Jadi ibarat kalau seorang seniman melihat batu, dia akan berpikir bahwa batu ini bisa diolah menjadi satu karya paatan yang indah gitu ya. Betul. Tapi kalau saya lihat batu, misalnya orang biasa bukan seniman, dia lihat batu ini paling untuk lempar mangga atau lempar apa gitu kan. Tapi kalau seniman lihat batu, dia akan bilang, wow ini bisa jadi satu karya paatan yang indah. Nah memang perspektif kita itu akan mempengaruhi kita bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang saya pelajari. Memang nggak bisa dipungkiri, orang muda itu memang campur aduk lah, mereka mau ini mau itu, kadang mereka ngesalin dan sebagainya. Tapi itu lagi kembali ya Brian lah, lebih pengalaman lah. Tapi kembali lagi ketika perspektif kita benar, saya selalu tanam di hati saya itu orang ini pasti punya potensi. Saya bayangin aja kalau dia dipulihkan Tuhan, kalau dia setia, besok dia jadi pemimpin, dia akan jadi pemimpin yang benar. Makanya itu yang saya selalu tanam. Makanya kalau ditanya kenapa walaupun mereka punya banyak masalah, mereka punya banyak aneh-aneh ya maksudnya, tapi kita tetap all out buat mereka karena memang saya mau belajar untuk lihat mereka dari perspektif yang benar gitu. Itu Bu. Oke. Menurut Erwin bagaimana? Ini emang anak muda banyak masalah ini. Complicated banget. Apalagi dulu pernah di dalam dunia itu tuh. Iya. Sampai jauh gitu kan? Gimana ini? Iya. Ya saya sih balik lagi coba tarik ke kehidupan saya yang dulu Pak gitu loh. Keadaan saya sekarang ini adalah dari segitu banyaknya maaf atau kesempatan yang Allah berikan buat saya gitu loh. Ya kalau bahkan saya sempat pernah bilang begini, kalau saya jadi Tuhan saya akan maksudnya gini, kalau misalkan saya nih jadi Allah gitu, saya jadi Yesus gitu, saya akan matiin orang yang kayak saya dulu gitu loh. Karena udah keselin banget. Saking keselnya gitu. Ya,
artinya apa ya, ketika anak-anak itu bikin kesalahan ya saya harus kasih mereka kesempatan untuk bikin salah kan. Apalagi anak-anak sekarang. Ya. Ketika mereka bertanya. Ya, sama ini satu lagi ini kerisauan saya dari udah cukup lama. Oke. Itu ini kerisauan harus di deadline. Ayo, harus kerisauan soal ini Pak, soal seks gitu loh. Sex education itu. Karena nggak ada satupun sekolah yang dari mulai SMP atau SMP sampai SMA ya, kita bicara range-nya itu, nggak ada satupun sekolah di Indonesia ini yang memberikan seks edukasi yang mumpuni atau yang benar kepada anak-anak murid sekolah ini. Jadi seks edukasi itu mereka nggak belajar di sekolah, di rumah juga sendiri orang tua mungkin agak sungkan ngomongin itu, apalagi ke anak perempuan. Iya. Harusnya gereja bertanggung jawab untuk ini, Pak. Betul. Buat saya pribadi dari sudut pandang saya nih, yang awam ini gitu loh. Karena saya pikir dosa yang paling, menurut Paulus sendiri bilang gitu, dosa yang paling susah diampuni itu adalah dosa percabulan, karena dia berdosa kepada Allah dan berdosa kepada diri sendiri. Ya. Dan itu bisa ditutupin, Pak. Dosa percabulan itu begitu gitu loh. Kalau orang mabuk kelihatan mabuk gitu loh. Kalau orang narkoba kelihatan badannya makin kurus. Kalau orang rokok kelihatan badannya bau rokok. Tapi kalau percabulan itu hampir tidak bisa diketahui gitu kan. Ya. Dan itu yang jadi kerisauan saya, karena ada berapa banyak teman-teman itu yang akhirnya ya saya sih bersyukur gitu loh, ada yang berani datang gitu loh, bercerita, Bang saya sempat masturbasi gitu. Wah, saya senang sekali ketika mereka cerita itu. Saya senang sekali gitu loh, dan saya bilang harus salah dulu memang untuk supaya belajar. Cuma saya bilang lagi sama dia, ketika kamu tahu itu salah, ya jangan dilakukan lagi. Karena apa? Kalau kamu tahu itu salah terus kamu lakukan lagi, itu sama aja kayak kamu nyalipin Yesus kedua kalinya. Saya selalu pakai kata itu ke mereka, dan itu cukup mudah. Dan saya harus memang gini, Pak ya, kayak anak-anak sekarang itu kan begini. Anak saya contohnya, saya bilang, Jira jangan manjat-manjat. Emang kenapa kalau manjat-manjat? Nanti jatuh. Kalau jatuh kenapa? Nanti kakinya berdarah, mau berdarah aja. Nanti dibawa ke dokter, mau ke dokter aja. Itu kan artinya anak ini punya jawaban yang sedemikian rumitnya yang akhirnya bikin kita tuh kesel gitu kan. Ya pada akhirnya kita cuma bisa kasih pandangan aja ke mereka gitu loh. Dan saya selalu bilang ke mereka, ketika kadang-kadang kita nggak punya cukup waktu untuk melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan itu untuk membuat kita menjadi dewasa. Saya perhatikan, saya bilang kehidupan orang-orang di sekitar kalian itu pun kalian bisa tarik pelajaran dari situ. Ya. Nah, makanya saya ketika ketemu sama orang-orang, sebenarnya saya agak malu sih menceritakan latar belakang kehidupan saya yang dulu ya, tapi ketika saya ceritakan itu sih jadi berkat juga buat mereka aja. Karena pada akhirnya saya sadar satu hal begini, orang-orang muda itu adalah second line-nya gereja. Yap. Ketika gereja itu nggak ada anak-anak mudanya lagi, saya bilang tuh gereja tinggal tunggu waktu aja untuk mati dan bubar gerak. Ya. Itu yang membuat saya jadi walaupun kadang-kadang jengkel. Ini ya contoh nih, Mbak, ada satu komsel anak-anak saya itu. Iya, ini anak-anak komsel anak di gereja saya itu, komselnya namanya G Factor, jadi Faktor Jesus gitulah. Mereka tuh suka nongkrong di rumah saya, Pak. Terus sekali waktu, karena di rumah kita itu ada Hindu Home, jadi mereka bisa pakai internet gratis. Dia bilang begini sama istri saya, Ci, kita punya ide nih, Ci. Gue punya ide yang cukup cemerlang, Ci. Ngomong ke istri saya. Terus istri saya, ide lu apa? Dia bilang begini, gini aja, Ci. Ini kunci rumah lo duplikatin aja 5. Satu lo pegang, satu Bang Erwin pegang, 3 kita yang pegang, Ci. Jadi ketika lo gak ada di rumah, kita bisa ke rumah lo, Ci. Gitu. Itu kan ngeselin, Pak, sebetulnya. Ditabo aja. Sebenarnya saya jengkel sekali sebetulnya. Cuma ya gimana ya, memang begitu generasi sekarang. Makanya saya bilang, saya harus mempersiapkan diri saya ketika anak saya pun nanti ketika dia mau pergi main sama temannya, mungkin dia nggak akan pamit langsung ke saya. Mungkin lewat virtual kan, mungkin dia cuma WA aja ke saya, Pak, saya pergi. Saya harus siapkan diri saya untuk itu, Pak, karena generasi sekarang itu makin seperti itu. Cuma maksud saya begini, kita bukannya mau setuju bahwa Alkitab itu bisa digantikan teknologi. Saya nggak pernah setuju itu. Cuma maksud saya kita harus menggunakan teknologi itu untuk memperkuat apa yang Allah firmankan. Ya, betul. Nah, itu yang saya mau tanamkan ke anak-anak itu. Nah, sementara ya begitu-begitu, Pak. Kadang-kadang begini.
Bang, kita mau pergi nih bang, jalan-jalan. Oh ya keren. Berapa orang? Ya sekitar 15 orang atau 25 orang bang. Ya udah, nanti ini bang, nanti kita pakai 3 mobil, dia bilang. Sementara anak yang ngomong ini nanti kita yang jadi ketua panitia, dia mau pakai mobil papanya, dia ngomong dulu ke papanya, dia minta izin dulu. Pak bisa nggak pakai mobilnya? Bisa. Baru dia atur mobil ini nanti anak ini. Kalau sama saya itu nggak begitu Pak. Dia langsung bilang nanti di mobilnya Bang Erwin ini kan kita kesel gitu. Lu pakai mobil bapak lo aja, lu ngomong sama bapak lu gitu pakai mobil kita. Saya bilang, lu kan nanya dulu gue bisa apa enggak. Dia bilang pokoknya bodo amat bang, lu kalau lu nggak bisa mobilnya aja yang kita bawa gitu loh. Jadi hubungan yang sekuat itu yang saya berusaha bangun dari dulu sampai sekarang Pak gitu. Jadi sebuah kesedihan terbesar buat saya adalah ketika anak-anak itu udah nggak ada lagi di sekitar saya atau saya ditolak oleh mereka. Itu yang buat saya kayaknya mendingan gue mati aja deh gitu. Itu yang buat saya bikin anak-anak muda ini punya potensi yang luar biasa sih. Jadi ketika mereka bikin salah ya saya anggap aja saya dulu. Kasih kesempatan lagi dan kadang-kadang kita akan kaget Pak karena potensi-potensi mereka begitu luar biasa kan. Itu sih yang akhirnya membuat saya ya gue harus mati-matian di sini gitu. Kalau kita lihat dari perspektif kita, bagaimana kita bisa menerima mereka, ya kan? Nah sekarang bagaimana kita ngajarin mereka, menyadarkan mereka bahwa intinya gini, kayak gini, kasih tahu mereka bahwa kamu ini berharga gitu loh, kamu ini berharga, bahwa memang kamu banyak masalah. Gimana sih mereka harusnya? Coba kita mau sampaikan ini ke anak-anak muda yang saat ini bisa lihat kita hari ini, pesan apa yang kita mau berikan kepada mereka ketika mereka penuh dengan masalah, apa yang harus ada dalam pikiran mereka tentang Tuhan, tentang keberadaan mereka, tentang lingkungan yang hadapi saat ini. Bagaimana Brunus Ken? Ya, saya selalu ngajarin ya mereka bahwa hal terpenting dalam hidup, saya selalu bilang Yohanes 3:16 itu sebenarnya cukup bagi kita ya. Artinya dia udah kasih nyawanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kalau kita lihat itu lebih jauh, kita akan temukan gini. Yesus itu kalau misalnya gini, contoh misalnya Bang Erwin punya motor ya. Bang Erwin punya motor, lalu Bang Erwin gadein. Nah, untuk nebus itu Bang Erwin harus kasih uang yang nilai yang sama atau lebih ya dari harga motor itu kan. Betul. Biasanya kan. Nah, sama juga kita ini kan jadi budak dosa kan. Untuk nebus kita Yesus kasih putranya gitu, kasih putranya. Jadi bagi saya betapa berharganya kita sampai anaknya sendiri aja dia tukar gitu. Dia tukar untuk dapatin kita kembali. Wow, itu keren kan. Terus saya juga ini punya satu hal ya. Karena waktu di dalam kejadian itu ya, waktu manusia berbuat dosa, dia itu datang cari-cari. Ya kan? Dia Adam di manakah engkau? Tapi iya dia cari gitu. Padahal waktu Lucifer sombong dia nggak cari, dia buang malah gitu. Jadi kan kita lebih berharga gitu. Kalau boleh dibilang kita lebih berharga dari malaikat, dari ya kan Lucifer kan malaikat gitu. Malaikat ring 1 lagi, bukan malaikat yang ini ring 1. Waktu buat kesalahan dibuang, tapi kita waktu buat kesalahan dicari. Bahkan ditukar dengan anaknya. Jadi bagi saya, wow, ini sesuatu yang hebat. Makanya itu yang saya selalu bilang buat mereka bahwa Allah itu ya menganggap dirimu berharga dan mari jangan kamu pakai dirimu yang berharga itu dengan sesuatu yang murahan gitu kan. Betul. Kamu berharga, jangan lakukan hal-hal yang murahan. Saya selalu bilang kalau misalnya kamu tahu bahwa kamu itu berharga, mari lakukan hal-hal yang berharga, bukan hal-hal yang murah. Nah, terus lanjut lagi, Yohanes 3:16 itu kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurangi anak yang tunggal, sehingga setiap orang percaya padanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi, jadi sebenarnya Allah itu nggak pernah merancangkan kebinasaan. Dia itu rancangkan kekekalan, hidup di kekekalan bersama dengan kita. Lalu kemudian kalau kita pelajari kedatangan Tuhan, saya kasih yang biasa dengan mereka.
kita ini waktu waktu kedatangan Tuhan kita akan ada dalam pesta anak domba gitu ya. Ya. Wah, dan kita bukan pelayan, tapi kita punya hajat, dan kita dilayani oleh malaikat. Bayangin aja, pemain musik di gereja aja yang kadang-kadang masih lakukan ini, mainnya keren, apalagi malaikat kan. Kamu itu pernah mendapatkan, jangan kamu gerakan tambahan, saya selalu pakai kata itu ya, jangan gerakan tambahan dengan hidupmu, sehingga nanti kamu tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidupmu. Gitu. Jadi mungkin hal-hal itu yang saya selalu bilang, sehingga akhirnya mereka, oh iya ya, saya ini berharga ya. Sampai kemarin ada satu anak muda, dia update status gini, selingkuh itu murahan, setia itu mahal, asik. Gitu. Gimana nih? Bagaimana ngenanemin ke mereka perspektif mereka supaya mereka tahu bahwa betapa mereka tuh spesial di mata Tuhan walaupun mereka sudah berbuat kesalahan begitu banyak. Iya. Kalau dari saya sih begini, saya beberapa kali tuh kayak sempat bawain sharing. Bu Erwin, sorry. Atau begini, bagaimana ketika Bu Erwin dulu berdosa dan akhirnya kembali, apa yang ada di dalam pikiran Bu Erwin saat itu? Bagaimana? Sehingga bisa kasih pesan yang dalam nih buat anak-anak muda yang ngelihat kita nih. Dulu itu kan sebenarnya gini, agak susah nih saya ngomongin, karena ngebayangin itu saya setiap kali ngomong ini saya pasti nangis gitu loh, karena maksud saya gini. Gak apa-apa, nangis aja gak apa-apa. Sorry. Nggak, nangis itu gini, jadi cengeng gitu, jadi kayak ngerasa, aduh, ini seberharga apa sih Erwin gitu loh, sampai Tuhan itu kasih kesempatan berkali-kali gitu, bahkan mungkin puluhan kali, mungkin ratusan kali kan gitu loh, sampai saya bertahan hidup sampai sekarang itu karena kemurahan Tuhan. Jadi sekali waktu saya di Ambengan itu tuh, firman Tuhan ini masih ingat ini. Ini sering saya sampaikan di anak-anak muda. Itu di Kejadian 1 ayat 26 bagian A. Tuhan bilang gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dan waktu itu dijelasin di situ, habis itu pas di ayat ke-27-nya maka dibilang begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia ada 2 kali kata pengulangan. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambarnya diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan. Saya waktu itu bikin bundle itu kan cuma mau cari panggung, bukan mau cari pamor kan. Namanya kita masih muda dulu kan, pingin dilihat. Cari jati diri ya. Ya, pingin diakuin kan sebetulnya. Makanya saya bilang ketika saya ketemu beberapa anak-anak pang di pinggir jalan itu, saya tanya mereka, ngobrol-ngobrol aja itu, rata-rata punya masalah yang sama kok sama saya. Ya, mereka tuh hanya pingin dapat pengakuan. Tapi ketika ayat ini bicara gitu loh, ini udah selesai semua. Makanya saya memutuskan untuk ya udah, saya harus ikut Tuhan. Saya bukan harus melayani Tuhan waktu itu mikirnya. Yang penting saya tobat dulu. Ayat ini. Karena saya dulu kan mikirnya saya pingin orang melihat saya gitu. Dari perspektif, dari sudut pandang manusia gitu loh. Orang lihat, wah Erwin jago nih, wah dia bernyali tuh, gila tuh dia berani tuh berantem sama orang, gila tuh anak komandan Koramil dipukulin gitu kan. Sebuah kebanggaan buat kita bangga begitu kan. Ini dikit bongkar rahasia sampai anak Koramil hajar. Karena nanti setelah Sumi ini Koramil cari loh. Ya itu masa lalu Pak gitu loh. Ya biasa itu kan, kita namanya temen ya kita satu geng-gengan sama dia. Kadang-kadang dia punya masalah sama siapa, kita bantuin dia juga pukulin orang. Ya namanya lagi mabok apa segala macam, ya kita berantem itu biasa gitu. Itu kan cuma pingin dapat pengakuan aja. Tapi ketika ayat ini bicara udah jelas, baiklah kita bisa menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan itu serupa dengan gambarnya Allah. Ya. Ya dengan gambarnya Allah ya udah segitu gitu loh. Segini saya ya, segini kerennya saya gitu. Ya. Menurut manusia nggak keren, ya menurut Tuhan keren. Karena apa? Ya serupa gambarannya Allah kita diciptakan. Ya. Itu udah nggak terbantahkan. Jadi waktu saya ini udah selesai sudah gitu loh. Dan itu yang membuat saya sampai saat ini berkali-kali ayat ini saya sampaikan ketika ada anak-anak muda yang datang ke saya dan mereka menceritakan, Bang, saya bikin begini, dia kesal sama orang tuanya. Ketika dia kesal sama orang tuanya, saya bilang begini, yang pertama kamu tuh anak Allah. Kamu diciptakan serupa dengan gambarannya dia. Ya. Nah, yang paling penting ini yang terakhir saya bilang di Yohanes itu kan Yesus bilang,
Demikianlah aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tapi sahabat. Jadi saya selalu bilang sama mereka, lo tuh bukan cuma anaknya Tuhan, tapi lo sahabatnya. Ketika kita deket banget gitu ya. Deket banget, bukan temen tuh. Ini udah anak sahabat gitu. Berarti ada chemistry yang kuat antara kita dengan Tuhan gitu ya. Bukan chemistry, Pak. Sebenarnya ikatan itu udah Allah bangun itu gitu loh. Dan gitu, ketika saya bilang ketika Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk nebus dosa kita, itu bukan Allah itu pingin kita itu tetap terkoneksi sama dia. Ya. Sampai dia memberikan yang paling berharga yang Allah miliki, yaitu anaknya yang tunggal itu, sehingga ketika anaknya mati di kayu salib, koneksi itu tetap terjalin gitu loh. Chemistry itu tetap dapat dan ikatan itu tetap terjalin. Kedatangan Yesus ke dunia cuma untuk tujuan satu, saya selalu bilang begitu. Untuk supaya lo sama Allah itu punya hubungan erat. Seperti Adam dan Hawa dulu di surga. Ya. Jadi itu yang saya selalu sampaikan ke mereka. Ya kadang-kadang mungkin mereka bosan kali ya. Tapi saya nggak bosan-bosan ngomongin itu karena begini Pak, ketika anak-anak ini gini loh, kadang-kadang di gereja juga itu bukan jadi tempat yang baik untuk, kalau sekarang ini saya lihat beberapa anak-anak yang kecewa sama gereja. Saya bilang gerejanya nggak salah, yang salah mungkin orang-orang yang di dalam gereja. Kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin dia pacaran apa bagaimana segala macam, ketika putus tinggalkan pelayanan, itu banyak sekali. Banyak sekali. Itu yang saya selalu bilang. Saya selalu bilang ke mereka begini, ketika kamu pacaran, siapa yang nyuruh? Nggak ada. Tuhan nggak nyuruh kamu pacaran, kamu yang pacaran. Begitu kamu pacaran, kamu putus, kamu tinggalkan pelayanan. Emang Tuhan salahnya apa? Yang dimarahin Tuhan ya? Iya. Terus kamu marah-marah sama Tuhan, terus tinggalkan pelayanan gitu. Berarti ngambeknya ke Tuhan tuh. Saya bilang. Iya kan? Jadi ini Tuhannya kan nggak salah apa-apa. Dan puji Tuhannya begini, Pak. Saya sih punya puji Tuhannya itu begini. Sebenarnya kayak yang Bapak bilang tadi, anak-anak muda itu harus punya role model kan. Harus punya role model itu seperti apa. Harus punya panutan itu yang seperti apa. Karena anak-anak sekarang itu mereka udah bosan dengan kata-kata, Pak. Mereka pingin lihat itu. Makanya saya bilang gini, kenapa para YouTuber itu sekarang banyak banget tuh anak-anak itu yang wah demen ke mereka itu, karena mereka melihat gaya hidupnya YouTuber itu bagaimana. Jet set, punya mobil mewah apa segala macam, sehingga itu yang memprovokasi anak-anak itu untuk jadi YouTuber kan begitu. Ya, betul. Artinya mereka melihatnya bukan secara virtual lagi, tapi visualnya. Nah, ini yang saya selalu bilang, saya jalanin hubungan sama istri saya juga begitu, Pak. Kita PDKT-nya 2 tahun 5 bulan. Lama banget itu PDKT aja 2 tahun 5 bulan. Pacarannya 2 tahun 5 bulan, pacarannya sekitar 5 tahun. Dan ya, cukup lama. 7 tahun 4 bulan tuh. 7 tahun 5 bulan, Pak. Kalau kredit motor udah lunas tuh. Udah 2 kali. 2 kali lunas itu. Nah, tapi yang hebatnya adalah ketika anak-anak itu ngelihat, waktu itu kan saya ya biasa kan begitu. Ketua kaum muda deketin sekretarisnya kan biasa itu. Asik. Modus ya. Iya. Nah, istri saya ini adalah sekretaris youth, saya ketua youth-nya. Tapi asik. Itu yang anak-anak lihat. Selama sekian lama kita berhubungan, belum pernah sekalipun kita tinggalkan pos pelayanan kita. Walaupun kalian pernah berantem gitu ya? Oh, kayak mau bunuh-bunuhan juga mungkin pernah, Pak. Tapi begitu kita masuk ke dalam pintu gereja, ya itu yang bikin kita lama PDKT-nya kan itu. Kita harus memastikan bahwa kita pasti menikah. Karena ini yang saya bilang sama anak-anak nih, mungkin teman-teman youth yang sedang dengerin baik-baik. Pacaran adalah proses menuju kepada sebuah pernikahan. Jadi kalau belum siap menikah, jangan pacaran. Ya. Yang pertama. Nah, yang kedua nih, sama yang cewek nih khususnya dengerin. Hubungan seks itu adalah kado pernikahan dari Tuhan. Jadi jangan dibuka sebelum lo nikah. Nah, itu saya selalu bilang itu tuh ke anak-anak itu. Nah, 2 tahun 5 bulan itulah proses kita untuk oh ya udah kita pasti nikah, kita memutuskan pacaran. Ketika kita pacaran, kita langsung bilang begini, pokoknya apapun yang terjadi, pelayanan nggak boleh terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita berantemnya sore, malamnya harus baikan. Jangan nunggu sampai besok. Pokoknya yang berdasarkan Alkitab lah, sebisa mungkin. Wow. Jadi ketika kita jalanin itu, Pak, itu yang akhirnya kita bisa benar-benar negur anak-anak itu gitu loh. Ketika mereka salah, kita bisa tegur.
Karena mereka ngelihat kita melakukan itu gitu loh. Ketika kita melakukan nggak pernah meninggalkan pos pelayanan kita, ketika mereka meninggalkan pos pelayanannya dengan alasan apapun, kita bisa tegur mereka. Ya. Dan mereka nggak bisa membantah omongan kita. Karena apa? Karena kita orang yang tidak pernah meninggalkan pos pelayanan dengan alasan apapun. Ya. Nah, mungkin itu, Pak. Oke, wah, luar biasa, luar biasa. Bro Nusyan tadi berbicara tentang potensi anak muda. Iya. Sebenarnya sebesar apa sih potensi anak muda ini? Memang kalau kita bicara soal potensi ya, setiap orang itu kan punya potensi masing-masing ya. Cuman kadang-kadang makanya tadi saya bilang Mazmur itu ya, soal anak panah itu ya. Orang muda itu harus dikasih tahu. Kadang-kadang mereka nggak ngerti apa sih yang menjadi potensi mereka. Lalu kemudian orang muda kalau nggak dikasih kepercayaan, mereka nggak bakalan tahu apa kemampuan mereka. Makanya saya itu selalu beberapa waktu ini yang salah menolong mereka memahami bahwa mereka punya potensi sebenarnya, begitu ya? Iya, jadi kan sebelum itu kan kita yang kasih potensi, tapi kita menyadarkan mereka bahwa mereka jadi pertama yang saya selalu lakukan adalah saya mulai bangun paradigma mereka tentang siapa mereka di hadapan Tuhan. Jadi kalau mereka udah rasa mereka berharga, apalagi seperti yang tadi Bro Erwin bilang, mereka diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa, ya memang mereka harusnya tahu bahwa mereka itu mewarisi potensi ilahi. Cuman potensi ilahi ya, kita sebenarnya mewarisi potensi ilahi. Cuman karena memang dahsyat banget ini. Iya, cuman karena memang kita itu nggak nyadar gitu. Akhirnya potensi-potensi itu kita pakai, iblis tipu kita. Kita pakai untuk hal-hal yang nggak enak, kita pakai untuk hal-hal yang mendatangkan dosa, hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Padahal potensi itu harusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Makanya setelah kita temukan mereka, kita bawa mereka, kita ajak mereka, nyadarkan dulu mereka itu berharga. Setelah itu kita mulai percayakan mereka. Karena gini, anak muda itu kalau kita kasih tahu, kamu punya potensi gini. Tapi kalau nggak dikasih kepercayaan, dia nggak bakalan yakin gitu. Yes. Tapi kalau dikasih kepercayaan, kamu lakukan ini ya, kemudian dia lakukan, lalu kemudian ada salah-salah dikit, udah nggak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi, pelan-pelan dia akan percaya dirinya akan muncul. Ada salah-salah sedikit, nggak apa-apa, kita bimbing aja terus ya gitu ya. Nggak apa-apa gitu, ya. Karena gini, saya sadar juga ya, saya bisa melayani sampai hari ini karena memang saya dikasih kesempatan gitu. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tapi memang karena saya dikasih kesempatan. Jadi saya selalu. Berarti gereja harus membuka kesempatan yang besar buat anak muda kalau begitu. Betul. Iya, benar. Makanya beberapa waktu lalu saya setuju dengan apa yang Pastor Samuel Darmanto bilang bahwa anak muda itu bukan pemimpin masa depan, tapi mereka itu pemimpin masa kini. Iya, mereka itu pemimpin masa kini, bukan pemimpin masa depan. Apa bedanya pemimpin masa depan dengan pemimpin masa kini? Penekanannya di mana ini? Iya, jadi gini, kadang-kadang para pemimpin senior hari-hari ini ya, mereka pikir bahwa metode yang mereka gunakan waktu mereka masih muda itu masih relevan hari ini. Padahal udah nggak relevan lagi. Makanya setuju. Awas pemimpin seniornya lagi nonton loh, Bore. Bapak gembala kita, mentor kita ngeliatin nih. Ini BPD Ambon liatin ini. Iya, jadi kan akhirnya gini, contoh misalnya metode di tahun 90-an itu udah nggak relevan lagi di tahun 2020. Makanya kita harus berbesar hati untuk kasih kepercayaan kepada orang-orang muda yang hari ini kita didik untuk melakukan, dan kadang-kadang mungkin caranya mereka itu beda dengan cara kita. Tapi asalkan prinsipnya gini, Bro. Asalkan itu tidak melanggar firman, itu tidak melanggar kebenaran. Oke, lakukan aja. Soal beda ya beda hanya karena perbedaan, bukan karena dosa gitu bagi saya. Jadi kamu lakukan dengan caramu. Memang kadang-kadang mereka gini, Kak, kita harus gini ya. Di pikiran saya itu nggak nyambung. Orang ini bisa, orang ini bagaimana? Saya nggak pernah lakukan kayak gini. Tapi akhirnya saya belajar untuk percaya. Ya, ini caranya dia zamannya dia.
caranya dia, oke, lakukan aja. Dan biasanya saya temukan hasilnya itu lebih keren waktu saya lakukan dulu gitu. Iya. Dia lebih keren dari saya gitu. Iya, betul. Berarti tongkat estafet itu bukan nanti, tapi saat ini. Sekarang, iya. Ini padahal kita ngomongin pemuda, tapi kita kayaknya ngomongin pemimpin-pemimpin saat ini nih kita. Enggak, bukan. Jadi saya misalnya ya, saya kan di Ambon, kok Om Kren juga kan ketua DKMD, Bang Erwin juga ketua DKMD, tapi saya misalnya gini, saya punya tim kreatif yang memang lagi lebih muda dari saya, dan kadang-kadang saya bilang, ya udah kalian lakukan aja, kalian lakukan ini, kita mau begini, ya udah kalian yakin, oke, kita lakukan gitu. Dan kadang-kadang mereka lebih keren gitu. Saya bilang, wow, keren sekali begitu ya. Nah, cuma salah satu kesalahan kita adalah kita mau tetap ada di panggung gitu. Kita mau tetap ada di panggung dan kita nggak mau berikan panggung. Nah, bagi saya sejak saya di mentoring sama mentor saya akhirnya sadar bahwa saya nggak perlu cari pengakuan karena memang saya udah berharga di mata Tuhan. Jadi orang nggak ngakuin saya nggak apa-apa. Yang penting saya berharga di mata Tuhan. Jadi ya sudahlah, stop lah kita cari pengakuan kan. Berarti kita hanya backup anak-anak muda aja nih, biar mereka siap. Gitu. Iya. Sehingga apa? Kalau kita berani lakukan itu untuk memberi kesempatan, kemudian kita backup dari belakang. Nah, teladan itu akan diulang ketika mereka jadi pemimpin, mereka akan lakukan teladan yang sama. Nah, mereka kalau sehingga generasi itu nggak hilang, gitu. Generasi itu nggak hilang, gitu bro. Ya, Bro Erwin, sebesar apa? Mungkin mau nambahin, sebesar apa ini potensi anak muda? Tadi udah sempat ngomong roda, ini sedahsyat apa anak muda ini? Dan kalau jangan ngomongin pemimpin masa kini lagi ya. Kalau bisa kasih pesan yang tajam nih buat anak-anak muda nih. Iya, saya cuma mau bilang begini. Makanya yang saya pegang itu yang paling saya pegang dan saya sering sampaikan ke anak-anak ketika mereka mau ngerjain satu proyek gitu. Satu proyek apapun, entah itu proyek di sekolah mereka, di kampus mereka, di gereja atau apapun itu. Ketika mereka bilang, aduh ini kayaknya berat banget, kita mampu nggak ya? Saya selalu buka Yeremia itu. Saya selalu kasih tahu mereka tuh. Yeremia 1 ayat yang ke-10. Tuhan bilang beginilah, ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi ada otoritas yang tanpa batas, yang sebegitu luar biasanya yang Allah berikan kepada kalian. Dan saya selalu ingetin ke mereka itu begini, kalian nggak mungkin kehilangan sesuatu yang kalian nggak punya. Contoh, saya nggak punya topi. Saya jalan-jalan nih, kita berjalan-jalan nih, bertiga nih bro pastor kan, kita jalan-jalan nih, kita misalkan kita ke Ancol atau kita ke Ambon lah, ke pintu kota itu kan keren sekali itu. Wow, keren, siap. Saya ngantar jalannya. Ketika kita jalan-jalan ke sana, saya nggak pakai topi. Tiba-tiba pas kita nongkrong-nongkrong, habis bakar ikan, makan durian, terus kita pas pulang, saya bilang, Kak Nusken, topi saya mana? Aneh nggak? Aneh kan? Karena saya nggak punya topi. Itu yang saya selalu bilang sama anak-anak. Kalian nggak mungkin kehilangan kemuliaan Allah dalam hidup kalian. Dan kalian nggak mungkin kehilangan potensi yang Allah berikan kepada kalian. Yes, keren. Kecuali kalian yang kasihkan itu kepada iblis. Kecuali lo nyerah sebelum lo nyoba. Saya selalu bilang gitu. Dan itu yang selalu bisa membangkitkan semangat mereka. Dan balik lagi, itu dia saya bilang, saya selalu dorong mereka. Saya kalau di anak-anak Bekasi itu udah hafal kata-kata saya. Saya selalu bilang sama mereka, kalian maju aja. Ketika misalnya Bekasi kemarin kan kita ada tribi tuh, berhasil berdampak. Nah, ketika anak-anak Bekasi dikasih kesempatan untuk pelayanan di situ, tim musik anak-anak muda itu, saya bilang, Bang, masa kita harus pakaiannya formal begini. Saya bilang, sebagaimana yang menurut kalian nyaman, go ahead. Ntar kita ditegur, Bang. Saya bilang, gue yang maju. Backup. Begitu. Gue yang maju. Jadi artinya, ya saya setuju dengan kata Kak Nusken tadi. Kita memang harus gini. Kita kan nggak tahu. Ketika kita punya anak di rumah, kita kan nggak tahu anak kita ini bisa apa enggak. Misalnya dia udah bisa baca apa belum. Dari mana kita tahu? Ya dia harus membaca. Gitu kan. Ketika ada salah-salah sedikit dari bacaan itu, kita harus benarkan itu. Gitu. Kita harus bantu dia untuk belajar itu. Sampai akhirnya dari yang tadinya dia bacanya mengeja, sampai akhirnya dia membacanya itu lancar.
Bahkan mungkin dia bisa membaca dengan berbagai bahasa. Itu kan ada tahapan-tahapan. Artinya ada potensi di situ. Dan memang kita harus kasih kesempatan yang seluas-luasnya. Makanya saya setuju banget sama Kak Nusken tadi. Karena di gereja pun sebenarnya gini, saya akan main bass di gereja. Ada satu anak G Factor itu, saya lihat dia baru main bass, saya harus mundur dari tim musik itu. Saya harus mundur dari tim musik itu. Dan anak ini salah satu alasan saya untuk mundur dari tim pemusik itu, supaya dia bisa naik dan supaya dia punya waktu yang lebih banyak untuk dia mengembangkan dia punya talenta. Dan saya harus berbesar hati untuk itu. Segentle itu. Segentle itu. Harus, Pak. Keren. Harus. Karena ya itu dia balik lagi saya bilang tadi kan, karena saya harus membentuk generasi ini menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi saya dulu. Ya, betul. Karena anak saya udah bikin pusing saya, Pak, sekarang. Anak muda nanti, anak muda didik anak saya gitu ya. Iya, anak muda yang nanti ini, Pak, ketika saya pusing didik mereka, Pak, mereka lebih pusing nanti didik anak saya, pasti. Jadi saya nggak mau musingin mereka lagi, nggak mau nambahin bebannya mereka lagi. Jadi lebih karena saya pikir begini, Pak, itu kan siklus hidup kan. Makanya di gereja-gereja ini yang paling penting, Pak. Di gereja-gereja itu saya bukan mau mengkritisi, tapi ini sering terjadi. Kenapa di gereja-gereja itu terjadi putus satu generasi? Karena nggak ada satu oknum atau satu pribadi yang bisa menjadi jembatan untuk anak-anak sekolah minggu ini mereka naik ke tunas remaja, dari tunas remaja mereka masuk ke generasi youth. Karena generasi youth sekarang itu cenderung terkotak-kotak, Pak. Jadi yang SMU ya udah ngomong sama yang SMU, yang kuliah ngomong sama yang kuliah. Nah ini yang SMP, Pak, mereka akan canggung ketika mereka gitu? Nanti ya gimana, Pak? Ngomong sama siapa akhirnya gitu kan, mau naik nggak bisa. Itu dia. Nah makanya saya bilang, saya sampai sekarang ini Pak masih berusaha untuk jadi jembatan itu. Makanya saya bilang saya selalu cari oknum yang bisa menjadi jembatan supaya anak-anak tunas remaja ini bisa landing dengan mulus di youth itu, dan tongkat estafet itu kita bisa serahkan ke mereka. Amin. Dan saya selalu bilang ke generasi anak-anak saya yang di bawah saya ini, saya bilang ke mereka, mungkin karena gini Pak, ada istilah begini, generasi songong. Anak-anak sekarang kan dibilang generasi songong, generasi micin lah, generasi apalah. Karena memang mereka kritis sekali, Pak, kritis sekali. Ketika bicara tentang Alkitab aja mereka harus cari tahu itu emang begini. Misalnya saya bilang nggak boleh ngerokok, di Alkitab ada nggak boleh ngerokok nggak sih Bang? Katanya gue baca Alkitab nggak ada tuh tulisannya nggak boleh ngerokok. Cuman di pom bensin yang dilarang merokok. Iya. Nah, makanya kan itu juga saya bilang itu yang harus kita pahamin, bahwa anak ini punya begitu banyak ruang di kepalanya, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di hati dan pikirannya mereka, dan ketika kekuatan sebesar itu salah menempatkan kitanya udah selesai. Itu yang saya coba mengamini kata-kata Pak bendahara BPP siapakah ya? Bully. Oh, yang pembina BPD itu si Pak Gembala Sidang GSJA. Aduh, kenapa saya jadi lupa namanya ya? Agus Rimba. Oh, Pak Ari Agus. Pembina. Oh iya, pembina BPD, pembina Jawa Barat itu beliau. Beliau pernah bilang begitu kan. Sebagai pemimpin itu kita harus bisa menempatkan orang atau jemaat itu dengan potensinya kepada posisinya yang tepat. Kalau enggak berantakan. Nah, saya langsung tangkap itu gitu loh. Makanya saya sekarang lihat nih, kadang-kadang kan anak-anak ini tuh begini, Pak. Mereka lihat nih, wah main bass keren. Padahal sebenarnya dia itu talentanya dia main keyboard. Tapi karena dia lihat main bass keren, karena pemain bassnya kayak saya, ganteng, rambut gondrong gitu kan. Jadi dia pingin main bass gitu. Itu yang kadang-kadang, karena anak-anak sekarang kan begitu, Pak. Mereka lihat, wah ini keren, ngikutnya ke situ. Ini keren, ngikutnya ke situ gitu loh. Makanya saya makanya ketika ini yang anak-anak G Factor yang tadi saya bilang itu, sebelum mereka naik ke mimbar itu untuk pelayanan di ibadah umum sekarang di bidang musik, mereka ikut saya 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun. Saya ya kalau mereka bilang gini, Bang, thank you ya lu udah mentorin kita udah belajar banyak dari lu. Saya selalu bilang, gue juga banyak belajar dari lu semua gitu loh. Artinya ini karena saya harus belajar, Pak. Kalau nggak belajar saya udah habis sama anak-anak itu kan. Nah, 1,5 tahun ikut saya, setelah itu mereka dibaptis, baru naik ke mimbar. Jadi kuat. Nah, pementoran itu paling penting. Makanya kayak Kak Nusken tadi bilang itu, kayak anak panah itu kan kita harus asah mereka sebelum dilepaskan.
Jadi ketika dia bajanya udah jadi, Pak, udah tajamnya udah maksimal, dibakarnya juga mantap, diasahnya juga mantap, besi bajanya juga mantap, itu udah jadi gitu loh. Dia kayak yang ditarik, dilepasin kemana aja dia nggak akan mundur gitu. Iya. Nah itu tuh, mungkin itu aja Pak dari saya. Oke, iya. Terakhir. Anak-anak muda itu sekarang kan ini bukan lagi zaman modern nih. Ya, ini sekarang adalah masuk dalam postmodern. Ya, postmodern di mana mereka itu sudah nggak suka dengan keseragaman. Ya. Mereka suka dengan mereka tampil dengan apa yang mereka mampu, apa yang mereka bisa, apa yang mereka nyaman. Ya. Nah, tanggapan tadi Bruno Scan dulu nih. Tanggapan dari Bruno Scan, bagaimana kita menerima mereka dengan keadaan yang seperti ini? Jadi memang kalau di gereja saya itu memang udah terbangun ya, udah terbangun. Dulu waktu saya masih kuliah di Sati, waktu saya pulang ke Ambon gitu ya, papa saya masih, karena papa saya gembala ya, papa saya masih kita harus masuk ibadah youth harus pakai celana kain, harus pakai ini harus pakai sepatu puji Tuhan gitu kan, harus rapi gitu. Lalu kemudian ibadah youth pelayanannya harus kemeja gitu. Tapi ya bersyukur aja hari ini beliau udah terbuka, beliau udah mulai menganggap bahwa hal-hal itu bukanlah hal-hal yang paling prinsip, sehingga kalau mereka bilang Kak, kami mau melayani pakai kaos, pakai jaket, ya sudah, nggak apa-apa gitu, santai aja, lakukan aja. Jadi kita tidak terlalu terlalu formal lagi. Kalau dulu kan kita ibadah gelap sedikit, Bapak udah mulai, gimana kalian ngapain gelap-gelap gitu. Tapi sekarang ya sudah. Tapi sekarang nggak apa-apa, santai aja, santai. Pokoknya yang penting saya kasih tahu, Pak, nanti Bapak doa tutup ya. Jadi waktu doa tutup itu beliau doa tutup, berkat semua udah beres, nggak ada masalah apa lagi. Jadi kalau soal hal-hal yang bagi mereka nyaman, saya selalu dengerin, Kak, kita maunya kayak begini, Kak, kita maunya kayak begini, Kak, kita maunya kayak begini. Ya sudah, lakukan aja, karena saya tahu masa saya itu udah lewat. Zamannya saya itu udah lewat gitu. Jadi saya nggak bisa paksain lagi, kalian harus ikut kakak, nggak bisa lagi. Itu udah 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang saya harus ikut mereka gitu, karena mereka pemimpin, mereka yang ini sekarang. Ya mungkin hal-hal yang mereka nggak bisa lakukan, saya mulai bantu mereka untuk lakukan hal-hal yang memang mereka. Cuman ya namanya anak-anak ya, mereka selalu tanya, Kak, begini boleh nggak? Saya bilang ya udah, boleh aja, lakukan aja, ajar, gaspol gitu. Gaspol. Ya. Jadi kalau di tempat kami itu nggak terlalu bermasalah sih soal itu. Nanti kalau Bang Erwin datang mau khotbah pakai kaos juga nggak masalah, santai aja bro. Santai. Di PCC dengan keadaannya seperti itu pun kami welcome. Iya. Oke, Bu Erwin, bagaimana ini kan? Apalagi ya stylenya dengan style Bu Erwin memang seperti ini ya. Gimana anak-anak muda yang sekarang? Bagaimana mereka harus menyikapi ini, dan kalau Bu Erwin sendiri ini sedikit tanya nih. Tentunya ada tantangan kan, begitu ada satu paradigma yang baru atau style yang baru, ada tantangan nggak gitu? Ya pasti Pak. Ya tantangan itu pertama itu pasti dari pemimpin di gereja kan. Itu udah pasti gitu loh. Awas bro, ditonton. Nonton ini. Nanti ketua BPP gitu lihat kayak gitu. Lanjut. Ya tapi saya pikir ya itu balik lagi kayak Kanus kan tadi bilang kan, ya memang kita harus berani mengakui gitu loh bahwa masa kita sudah habis. Gitu. Ya betul. Masa kita sudah habis, kita sudah harus siap digantikan oleh anak-anak itu, gitu loh. Dan beberapa anak-anak muda itu saya pernah bilang begini, sempat ada terjadi persinggungan kan, generasi saya sama ke bawah saya. Setelah itu saya delegasikan. Nah, yang di bawah saya ini kadang-kadang suka tersinggung sama yang generasi di bawahnya lagi. Saya selalu bilang sama dia, ketika lu jadi pemimpin, yang paling penting itu yang pertama itu adalah objektivitas. Kita harus objektif.
Untuk jadi pemimpin kita harus objektif, itu yang pertama. Yang kedua, kamu nggak boleh sakit hati sama orang yang kamu pimpin. Ya. Kalau masih ada sakit hati sama orang yang kita pimpin, ya kamu bukan pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya terus saya bilang gini, kadang-kadang kita butuh sebuah perubahan. Namanya perubahan itu pasti kita butuhkan. Kita butuhkan perubahan itu. Karena apa? Perubahan adalah satu-satunya bukti yang paling otentik bahwa kita bertumbuh. Dan bertumbuh adalah bukti paling otentik bahwa kita masih hidup. Saya bilang sama anak-anak. Jadi seringkali Allah memberikan apa yang kita butuhkan dalam bungkusan yang paling kita nggak suka. Ya, itu dia perubahan-perubahan itu. Karena sekarang gini, ya 1 tahun aja, saya bilang gini, 1 tahun aja itu, Samsung aja itu dari Galaxy 9, terus keluar 9 Plus itu nggak nyampe 1 tahun. Secepat itu. Jadi sekarang bukan transformasi, udah eksponensial kan, udah lompatan, udah bukan satu tangga lagi orang mainnya. Kayaknya Bro Erwin kena endorse Samsung nih. Ya itu contoh, Pak. Saya nggak pakai Samsung. Jadi ya perubahan digital aja sedemikian cepat. Kata-kata Arif Multi, Pak Pastor Arif Multi, Gembala Bethlehem, beliau bilang begini. Dunia berubah dengan cepat. Ya. Tapi gereja harusnya berubah lebih cepat daripada perubahan dunia. Yes. Itu keren banget, saya bilang gitu, yang bikin saya wah udah. Makanya saya bilang sama anak-anak itu, kalian mau lakukan apa, lakukan. Kalau ada orang yang harus bertanggung jawab atas apa yang ditanggungkan sama kalian, ya sayangnya yang maju. Saya selalu bilang begitu gitu. Yes. Saya yang maju. Saya selalu bilang begitu. Jadi ya balik lagi kayak kata Nusken tadi, ya memang kita harus akui kita sudah habis. Ya. Iya. Waktu Kak Nusken posting foto dia didoain sama anaknya, itu keren banget itu. Itu keren banget dengan Nusken gitu. Sama seperti anak saya juga begitu. Kalau saya mau pergi itu dia harus tepang tangan. Iya, Doain saya. Dan ketika saya lihat itu saya bilang, wow. Itu bukti bahwa masa tua saya pasti akan baik-baik aja. Amin. Generasi-generasi di bawah kita yang masih mau berlutut dan berdoa gitu loh. Amin. Ya memang kalau sekarang mereka tidak kesuka keseragaman, saya dari dulu juga memang nggak suka keseragaman, Pak, gitu. Maksud saya, ya menjadi serupa dengan Kristus itu kan tidak harus seragam. Saya harus sama dengan Pak Ken atau dengan kakak senior pastor saya, Kak Nusken, kan nggak mesti sama kan? Ya. Wah, Kak Nusken warna kulit eksotis ya kan, rambutnya kalau gondrong keren tuh kayak Slash gitarisnya sih itu. ya kita harus terima itu gitu loh. Cuma masalahnya memang balik lagi ada di pemimpin-pemimpin kita yang senior itu ya, memang kita tidak bisa paksa mereka untuk berubah. Amsal juga katakan itu kan, meluruskan besi tua yang bengkok itu susah, harus dipanaskan. Karena kalau kita paksakan malah akan jadi patah. Patah, betul. Ya jadi memang yang PR kita yang paling besar sekarang ini adalah bagaimana kita menyikapi pemimpin kita yang karakter pemimpin kita yang seperti itu, dan kita bisa mengkombin dengan perubahan anak-anak muda sekarang. Dan sebagai pemimpin, kita harus bisa meredam kedua belah pihak. Dan itu jadi PR, Pak, sebetulnya kan. Karena anak-anak ini mereka mau kasih lihat potensinya, tapi karena kita ada di tengah-tengah ya. Kita ada di tengah-tengah ini. Betul, Pak. Jadi yang pemimpin kita sekarang itu mungkin mereka agak ya bukan gayanya mereka seperti itu, dan mereka juga mungkin tidak memiliki kemampuan seperti kita cepat menanggapi perubahan. Nah, kita ini yang di tengah-tengah ini sebenarnya pusing. Terlalu ke anak muda, kita doa berkatnya dicabut gitu kan. Ketika kita terlalu ke atas, yang di bawahnya juga, gua nggak doain lu bang, gitu kan. Jadi itu yang jadi PR sih. Ya, itu yang sampai sekarang masih jadi pergumulan saya, Pak. Jujur aja, sampai sekarang itu masih jadi pergumulan saya. Bagaimana saya bisa meredam kedua belah pihak ini. Ya. Itu sih. Kita ternyata sudah 1 jam lebih kita ngobrol. Wow, keren ya. Gak kerasa ya. Ya, oke. Sebagai penutup, pesan untuk anak-anak muda sekarang. Yang mungkin nanti yang sekarang lihat atau yang nanti akan lihat kembali, pesan terakhir buat mereka. Ya, minta maaf Bro Nus kan sekali lagi nih, pesan untuk anak-anak muda ini. Ya itu tadi yang saya bilang, mungkin pesan saya adalah sadarilah bahwa diri kalian itu berharga. Amin. Karena nggak main-main, Yesus mati untuk kalian dan kalian itu berharga. Jadi mari pakai hidup kalian yang berharga itu untuk sesuatu yang
yang berharga, sesuatu yang bernilai kekekalan, sesuatu yang gak bakalan habis ditelan saman. Investasi hidup untuk sesuatu yang kekal. Gitu. Karena hidup kalian itu berharga. Gitu. Itu aja. Makasih, Bro. Bro Erwin. Biasanya kalau kasih pesan-pesan begini yang saya pusing, Pak, sebetulnya. Ya, intinya anak-anak muda ya, saya cuma mau bilang begitu sih gitu. Kalian tuh punya otoritas tanpa batas gitu. Saya sampai sekarang masih sangat meyakini itu, bahwa saya pegang itu terus gitu, bahwa 1000 orang tua itu cuma bisa mimpi, 10 anak muda mengubah dunia. Bayangkan otoritas sebesar itu yang Allah anugerahkan sama kalian gitu loh, ketika sayang banget gitu. Sayang banget. Kalian punya potensi yang luar biasa, kalian punya talenta yang luar biasa. Ketika kalian nggak tahu mau ngapain dengan talenta itu yang paling menyedihkan sih. Dan ketika kalian mulai ada di persimpangan, di kebimbangan, mau lakukan apa? Ya Alkitab. Balik lagi di situ. Balik lagi ke Alkitab, baca Alkitab, dan gunakan lututmu, jangan gunakan otot dan otakmu, karena itu terbatas. Lututmu yang punya kuasa tidak terbatas gitu loh. Berlutut, lipat tanganmu, ngobrol sama Tuhan, dan percayalah bahwa kalian bukan cuma anak Tuhan, tapi kalian juga sahabatnya. Dan kita bukan hamba, kita sahabatnya Allah. Wow, keren. Amin. Kita sahabat Gitu aja. Oke, nggak terasa kita ngobrol. Keren. Sedikit serius juga, sedikit santai ngobrol kita. Untuk pemimpin-pemimpin kami minta maaf tanpa sengaja kami menyinggung. Oh, maaf. Apalagi yang di Bekasi tuh, hati-hati. Maaf, tidak bermaksud menyinggung Bapak-bapak. Kita hanya menyampaikan keresahan-keresahan anak-anak muda, Bapak. Iya. Tapi ketum kita lebih modern loh. Ketum kita modern. Okay. Siap. Oke. Ini puji ketum supaya dapat nama baik juga dia. Guys, kita udah dengar semua dari pesan-pesan dari kakak kita, pastor kita yang luar biasa hari ini, khususnya udah tangkap pesan, walaupun tadi kita nggak terarah ngomongnya kepada kalian. Kami kayak hanya tukar pikiran. Saya rasa dan saya harap kalian tangkap pesan apa yang dapat hari ini dan lakukan. Dan pesan dari kedua pastor yang kita terima hari ini adalah engkau berharga di mata Tuhan. Dan kuasa yang kau miliki itu unlimited. Amin. Sebab itu terus ngeklik dengan Tuhan, terus synchronize dengan Tuhan, terus kita mau memuliakan Tuhan dalam masa muda kita. Masa kami sedikit lagi habis, mungkin sudah habis. Masa kalian sekarang untuk terus bekerja, memenangkan untuk Tuhan dan untuk Indonesia. Amin. Kita mau berdoa, ketutup mungkin Pastor Nusken. Silakan berdoa untuk kami semua, untuk anak muda di Indonesia. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat ngobrol yang santai malam ini. Tuhan, kami percaya bahwa dalam pembicaraan kami Engkau hadir di sana, dan kami percaya pesan-pesan ilahi yang dapat ditangkap oleh setiap orang muda yang mengikuti live Facebook pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap pesan yang telah disampaikan menjadi benih ilahi dalam hidup mereka, sehingga mereka menangkap itu dan itu akan bertumbuh, dan mereka akan mengembangkan setiap potensi mereka. Mereka akan melakukan hal-hal yang berharga dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan terus maju untuk kemuliaan Tuhan. Mereka semakin menjadi terang, semakin menjadi garam, sehingga nama Kristus semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan Bro Kren dalam pelayanan juga di Ngabang Tuhan, bahkan Bro Erwin juga dalam pelayanan di Bekasi. Tuhan, terima kasih buat orang-orang hebat yang Engkau pertemukan dengan kami semua, dan biarlah kami terus menjadi berkat di dalam pelayanan kami. Tuhan, kami percaya bahwa ada rencana-rencana yang hebat yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, dan kami akan terus bergerak maju menuju destiny yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Dan satu kali kelak Tuhan, kami akan disambut dengan sapaan yang luar biasa. Amin. Masuklah hai hambaku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Berkati setiap anak muda yang menonton live ini Tuhan. Biarlah semua diberkati, dan kami terus dikuatkan dan bergairah di dalam Engkau. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami juga berdoa menyerahkan anak dan istri dari Bro Kren Tuhan.
berdoa biarlah mereka terus dikuatkan, dijaga, dilindungi oleh Engkau Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Bro Erwin juga dalam kehidupannya Tuhan berkati istri dan anaknya Tuhan Yesus. Biarlah mereka terus dipelihara dan aman di dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur mengakhiri ngobrol kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Thank you, Bro Nusken. Thank you. Ya, Tuhan. terima kasih. Om Erwin, terima kasih. Siap. Thank you.